Guru yang pertama dan utama adalah orang tua. Kesempatan orang tua untuk membangun karakter anak-anak. Ya, karakter anak-anak dimulai dari rumah. Iya. Guru hanya membantu sesungguhnya. Check mic, ready, go, and action. Selamat siang dan kembali berjumpa di podcast Sekolah Mutiara. Kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi ada orang-orang hebat yang ada di depan saya. Yang pertama adalah orang nomor 1 yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Bapak DRSI Ketut Widya Astike MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Bibit. Punapi Gadre Bapak? Becik, Astungkara becik, iya, sehat. Luar biasa sehat ya Pak ya. Kelihatan masih segar dan tetap semangat ya Pak semangat, ya, tetap optimis. Yang tamu kita yang kedua adalah orang nomor 1 di UPT, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kuta Selatan, Bapak I Gusti Made Mustika SPD MSOS. Punapi Gadre Bapak? Becek. Pak Gong sudah 3 kali Pak ya hadir di Sekolah Mutiara. Iya. Iya, kalau Pak Kadis baru pertama kali. Jadi kami tentunya sangat berterima kasih sudah berkenan berbincang-bincang hangat di podcast Sekolah Mutiara. Tentunya apa yang akan kita bincangkan hari ini gitu ya, pastinya akan banyak manfaatnya yang diambil oleh para orang tua, ayah bunda yang ada di rumah ya, di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Badung, dan terkhusus lagi adalah ayah bunda yang ada di Sekolah Mutiara. Baik Pak, ini kan kita kondisinya hari ini masih di dalam proses pendidikan, masih pendidikan jarak jauh PJJ gitu ya, atau online begitu. Nah, tentunya banyak sekali ya yang dirasakan baik dari pemerintah saya yakin atau kemudian dari orang tua terkait pendidikan ini, karena pada dasarnya orang tua juga tidak menyangka dan juga dinas juga tidak menyangka dengan kondisi seperti ini begitu. Nah, bagaimana sikap dari pemerintah sendiri, terutama di Badung dan juga di Kuta Selatan menyikapi hal ini gitu? Dan saya yakin banyak sekali masukan-masukan dari orang tua, ayah bunda terkait dengan pendidikan jarak jauh ini begitu. Barangkali bisa dijawab Bapak atau Pak Kepala Dinas atau Pak Kepala UPT. Baik Mbak Bibit, terima kasih sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan permasalahan yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau belajar dari rumah yang dilaksanakan selama masa COVID-19, darurat COVID-19 ini. Kalau kita bicara belajar jarak jauh, ya memang belajar jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh ini memang diatur di dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas. Ada di pasal 31 disebutkan bahwa memang dalam kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan tatap muka, maka bisa lakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini kita lakukan juga pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran tatap muka memang tidak memungkinkan kita lakukan. Di Badung, khususnya di Kuta Selatan, pembelajaran jarak jauh ini sudah terlaksana sejak adanya SK Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 yang terbit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara umum di Badung dan di Kuta Selatan, termasuk juga di Mutiara, sesuai dengan pengamatan kami, sesuai dengan laporan dari para kepala sekolah, pengawas sekolah, termasuk kepala UPT, bahwa pembelajaran jarak jauh ini sudah terlaksana maksimal yang bisa kita lakukan. Ya. Artinya maksimal itu tentu ada plus minusnya.
plusnya ada, kendalanya juga ada. Namun bagaimanapun juga sesuai dengan amanat surat edaran Bapak Menteri, pembelajaran jarak jauh ini dalam pelaksanaannya tidak dituntut adanya ketuntasan kurikulum. Jadi tidak boleh membebani siswa dengan terlalu banyak tugas-tugas yang meruwetkan siswa. Jadi dan membebani orang tua juga, begitu orang tua juga. Dan lebih banyak diarahkan pada pembelajaran yang bermakna, life skill tentang kehidupan. Ya, orang tua bisa memberikan pendampingan dan mendidik anak-anak dengan lebih banyak memberikan pendidikan karakter. Ya. Kalau kita kembali melihat daripada slogan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo Ing Madya Bangun Karso Tuturi Handayani. Artinya orang tua mendamping, memberikan semangat, ya, memberikan teladan pada anak-anak di rumah. Ini kita petik hikmah positifnya bahwa di saat-saat ini lebih banyak waktu anak bersama orang tua. Ya, kita ambil hikmah positifnya. Kita harus di setiap peristiwa, di setiap kendala yang kita hadapi, kita harus mampu memetik positifnya. Dengan adanya anak belajar di rumah, lebih banyak waktu orang tua untuk bertemu anak-anak, lebih banyak waktu orang tua untuk bisa memberikan teladan pada anak-anak, memberikan contoh dan mendamping mereka, memberikan mereka semangat seperti yang Mbak Wit di awal, tetap semangat inilah. Ing Madya Bangun Karso, berikan mereka semangat anak-anak kita. Dan lebih banyak kita tahu, ya, pelajari karakter mereka. Selama ini mungkin orang tua pulang ke rumah, anak-anak sudah tidur, berangkat pagi, ketemu sebentar. Sekarang banyak waktu ketemu dengan anak-anak, manfaatkan dengan baik untuk mendampingi mereka. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah kesempatan kita membangun karakter anak-anak. Ya. Tanpa karakter yang kuat, tentu anak-anak kita tidak akan sanggup untuk melampaui tantangan-tantangan masa depan mereka. Mungkin itu yang tantangan dan juga cita-cita mereka, Pak, ya. Cita-cita mimpi mereka untuk menjadi orang-orang sukses dan orang-orang hebat, begitu ya. Tadi Pak Kadis menyinggung terkait peran orang tua dan juga kesempatan orang tua untuk menyampaikan pendidikan karakter kepada anak-anak, begitu. Nah, Bapak sendiri melihat sejauh mana sih peran keluarga untuk mengokohkan aset bangsa, yaitu anak-anak bangsa kita, sejauh mana pentingnya peran keluarga, Pak? Sangat-sangat vital. Peran keluarga sangat-sangat penting. Ya. Semua rumah adalah sekolah. Seperti dan juga seperti Mbak Wir katakan tadi, semua orang tua adalah pendidik, semua orang tua adalah guru. Jadi guru yang pertama dan utama adalah orang tua. Kesempatan orang tua untuk membangun karakter anak-anak. Ya, karakter anak-anak dimulai dari rumah. Guru hanya membantu sesungguhnya. Sesungguhnya karakter anak-anak dibangun dari rumah. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dan sangat vital dan sangat utama untuk membangun karakter budi pekerti anak-anak. Ya. Saya lihat di slogannya Permata. Ya, cerdas, berbudi dan visioner. Ya, jadi Mutiara, Pak. Maaf. Mutiara. Mutiara. Jadi sekolah Mutiara, saya lihat, saya sempat baca. Jadi di sana ada cerdas, berbudi dan visioner. Dan ada gayanya, Pak. Cerdas, berbudi, visioner. Cerdas, berbudi, visioner. Ini kan menunjuk ke atas. Visioner, jauh ke depan. Jauh ke depan. Ini kan salah satu. Inilah ciri-ciri lembaga pendidikan yang memang visioner, ya. Jadi dari slogan, dari visi itu akan nampak di sana. Karena kita inginkan bahwa seluruh lembaga pendidikan yang ada, mudah-mudahan di Badung, memiliki visi yang jauh ke depan, ya, untuk membangun anak-anak bukan hanya dia memiliki pengetahuan, tapi karakter. Ya. Walaupun Bapak Begawan Manajemen si Peter Drucker mengatakan bahwa zaman sekarang lah zaman harus penguasaan pengetahuan, ya. Pengetahuan, tanpa memiliki pengetahuan yang cukup kita akan ketinggalan. Tapi jangan lupa bahwa kepribadian, karakter itu sangat penting, ya, sangat penting.
bagaimana kita memiliki pengetahuan untuk mencapai kemuliaan. Seperti fatwanya Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, lawan sastra, kalau nggak salah saya pernah baca, lawan sastra ngesti mulia, dengan pengetahuan mari kita mencapai kemuliaan. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Mungkin itu, Mbak. Jadi slogan yang sangat luar biasa begitu, Pak. Ya. Jadi artinya tidak betul ya ketika ada orang tua di luar sana, para ayah bunda yang kemudian menyerahkan sepenuhnya pendidikan putra-putri itu kepada sekolah. Iya, gitu. Tidak. Karena sekolah sifatnya membantu. Betul. Sebenarnya. Sekolah itu hanya membantu orang, tetapi peran pendidikan putra-putri kita, anak-anak kita, itu adalah tetap di keluarga. Seperti itu, Pak ya. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Kadis, kemudian Pak Gong ya sebagai orang nomor 1 di Kudus Selatan di Dinas Pendidikan di UPT begitu ya. Kalau di Kudus Selatan sendiri dinamikanya seperti apa Pak untuk pendidikan jarak jauh ini gitu ya? Tentunya pasti banyak sekolah-sekolah yang kemudian mungkin datang ke UPT gitu ya untuk menyampaikan keluhannya atau seperti apa begitu. Terima kasih Bu Wiwit. Jadi kembali kepada pembelajaran jarak jauh, yang mana sungguhnya pembelajaran jarak jauh itu adalah sebuah role model di dalam proses pembelajaran. Di mana pada era pandemi COVID ini, itulah yang memang kita lakukan pada saat ini dengan pola pembelajaran jarak jauh itu. Itu merupakan satu pilihan. Nah, oleh karena demikian terkait dengan dinamika pada orang tua, yang mana orang tua seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, di mana memegang peranan utama itu adalah orang tua. Sehingga dikatakan di dalam pendidikan itu, pendidikan yang pertama dan utama itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi dinamika yang terjadi di Kudus Selatan itu kayaknya yang disampaikan juga oleh para keluhan orang tua secara umum, bahwasanya mereka dengan sistem dengan kotanya, itu yang dikeluhkan. Dan itu pun sebagian kecil yang dikeluhkan itu kebanyakan dari orang tua yang kena PHK, dampak daripada pandemi COVID ini. Nah, sehingga itu banyak yang menanyakan kepada sekolah, apakah sekolah menyiapkan kuota untuk itu. Ya. Nah, artinya dari hal itu juga, dari beberapa sekolah juga, khususnya di Kuta Selatan, telah memberikan dan mensosialisasikan hal itu kepada para orang tua murid. Iya. Dan rasanya para orang tua itu juga terbantu di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Iya. Jadi memang untuk di wilayah Badung sendiri untuk kota, tadi kan Pak Kadis menyampaikan juga ya di episode sebelumnya bahwa ada bantuan kuota, begitu Pak ya, kalau tidak salah ya, dari Dinas Pendidikan sendiri. Itu bagaimana Pak? Bukan dari Dinas Pendidikan. Ada disiapkan jaringan internet WiFi oleh Kota Badung lewat Dinas Kominfo. Jadi ada bagiannya sendiri begitu Pak ya? Yang menyiapkan itu. Dan sementara di satu sisi, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, bahwa dana BOS itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kuota internet bagi anak-anak, bagi siswa maupun bagi guru. Cuma di beberapa sekolah, kepala sekolah memang ada yang belum memanfaatkan itu. Ya, ini bisa dimanfaatkan tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Betul. Gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah mendapatkan dana BOS begitu Pak ya. Kalau yang belum kan memang berarti dananya mandiri seperti itu. Dan juga untuk anak-anak itu bisa digunakan dengan menggunakan dana BOS itu Pak ya. Anak-anak dan juga bisa dibantu dengan dana BOS ya. Baik bisa. Ya. Jadi memang sebenarnya fasilitas dari pemerintah sudah ada begitu Pak ya. Nah,
ya berkaitan dengan ini begitu Pak ya, untuk Pak Kadis dan juga Pak Kepala UPT begitu ya, untuk harapan gitu ya, harapan ke depan seperti apa untuk pendidikan jarak jauh ini, dan terutama terkait kondisi pandemi COVID-19 ini gitu ya, barangkali ini bisa disampaikan ya, kepada masyarakat Indonesia gitu ya, terutama memang khususnya ayah bunda yang memiliki putra putri yang sekolah seperti itu. Tentu kita semua pasti saya yakin kita semua berharap pandemi ini segera berlalu, ya lewat, sehingga kita bisa mulai aktivitas kita lebih baik lah, ya tidak terkungkung dengan berbagai aturan protokol yang harus kita taati. Yang kedua, kalau pandemi ini sudah berlalu atau minimal sudah ada bisa sekolah-sekolah kita buka, sudah buka, tentu harapan saya kita akan segera membuka sekolah, karena bagaimanapun pembelajaran jarak jauh ini ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Betul itu Pak. Terutama sentuhan-sentuhan karakter kepada anak-anak tidak bisa kita lakukan ya. Kalau anak di rumah, apalagi tidak bisa didampingi oleh orang tua karena berbagai kendala, kesibukan, kita sangat memaklumi. Siapa yang membimbing mereka? Ya. Kalau di sekolah pasti ada guru, ya. Guru yang akan membimbing mereka dalam pembelajaran. Bukan hanya dia belajar tentang bagaimana memahami, mengetahui, tapi bagaimana terkait dengan sikap mereka, ya, sikap dan keterampilan. Karena bagaimanapun juga dalam pendidikan ada 3 aspek yang harus menjadi perhatian kita, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu. Jadi ada headnya, ada apa yang ada di kepalanya, ada heartnya, ada hatinya, dan handnya apa yang ada di tangannya, jadi keterampilannya. Jadi kalau di rumah dengan pembelajaran jarak jauh, mungkin dari segi pengetahuan bisa ya, tapi yang lain-lain mungkin belum maksimal bisa kita lakukan. Oleh karena itu harapan kita, begitu ada ada peluang untuk membuka kembali sekolah, itu akan kita buka secepatnya. Mungkin itu. Jadi memang ya itu tadi Pak ya. Jadi kondisi seperti ini memang awalnya mungkin shock gitu ya. Awalnya semuanya tidak menyangka gitu. Tapi memang ini yang harus dihadapi begitu ya oleh semua pihak gitu, dan memang harapan kita semuanya bisa segera pulih kembali, berlalu, aktivitas seperti biasa begitu. Pak Kepala UPT, ada tambahan terkait harapan-harapan yang terutama ya yang ada di dunia pendidikan, seperti untuk anak-anak kita, untuk para pendidik dan sebagainya. Baik, Wid. Terkait dengan pendidikan itu sendiri pada era pandemi COVID ini, yang mana peran orang tua itu memang betul-betul sangat diperlukan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, di dalam sentuhan-sentuhan kasih pada anak-anak kita. Sehingga pada saat era sekarang inilah memang terjadi sinergi bahwa memang pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, akan tetapi keluarga juga masyarakat itu sendiri. Dan oleh karenanya saya mengharap sekali lagi bahwa pendidikan itu merupakan satu sinergi yang harus memang kita kolaborasikan antara orang tua dengan pihak sekolah itu sendiri. Iya, jadi itu ayah bunda, bapak ibu yang memiliki putra putri yang masih sekolah, yang masih usia-usia produktif, jadi penekanan yang sangat tegas dari Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala UPT bahwa pendidikan putra-putri kita tidak hanya tugas dari para pendidik yang ada di sekolah begitu, tetapi lebih jauh lagi sinergi ya antara kedua belah itu sangat penting, bahwa pendidikan putra-putri kita itu dimulai dari rumah-rumah kecil kita. Kira-kira begitu ya Pak ya? Benar gitu. Sekali ya. Iya. Mungkin kalau boleh saya tambah lagi sedikit Mbak Wiwit. Tadi saya sudah menaruh harapan besar pada para orang tua. Sekarang saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak semua. Baik Pak. Anak-anak Bapak yang ada di seluruh wilayah Badung, dimanapun itu, kalian melanjutkan pendidikan, baik dari PAUD,
pendidikan sekolah dasar, SMP, dan seluruhnya. Bapak berpesan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak ada pilihan lain, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya untuk kalian mengikuti petunjuk para guru, petunjuk orang tua, karena baik guru maupun orang tua kalian tidak ada yang menginginkan kalian tidak berhasil dalam menggapai cita-cita kalian. Tetap semangat, belajar yang serius, tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kalian buang-buang waktu dengan sia-sia. Nanti kalau saatnya sekolah bisa kita buka, kalian akan kembali ke sekolah, bertemu dengan para guru, dengan keluarga besar sekolah kalian masing-masing. Sekian dari Bapak, salam sehat untuk semua. Baik, Pak Gung, ada pesan-pesan untuk putra-putri kita yang ada di Kuta Selatan khususnya, Pak? Kepada anak sekalian, walaupun sekarang adalah pendidikan jarak jauh, Bapak harapkan kepada kalian semuanya agar tetap menjaga kesehatan yang utama, kemudian lakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Baik, terima kasih. Jadi poin yang sangat banyak tadi yang sudah kita diskusikan, dan saya sepakat bahwa pendidikan karakter, sentuhan-sentuhan kasih, sentuhan-sentuhan antara guru dan orang tua itu tidak bisa dilakukan ketika pembelajaran jarak jauh, Pak ya. Tapi betul, memang harus bertemu, bertatap muka untuk mentransfer, menyampaikan gitu ya, tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi kemudian memang melakukan sentuhan-sentuhan karakter gitu, sehingga kalaupun kemudian ada wacana sekolah online untuk seterusnya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang kemudian itu harus tetap dilaksanakan. Iya, kira-kira betul, begitu ya, Pak ya. Jadi kalaupun nanti misalkan untuk teknologinya berjalan seperti biasa, kan sekarang ini sudah mulai ya, sudah digitalnya sudah dilengkapi ya. Kalaupun kemudian memang anak-anak masuk tapi tetap bisa melakukan pembelajaran secara digital, kira-kira begitu, betul, Pak Kadis ya gitu. Iya. Terus ada berkolaborasi lah. Iya, berkolaborasi gitu. Ya. Jadi memang anak-anak masuk tapi kemudian mungkin tugas-tugasnya ada di proses digital, betul, seperti itu, Pak ya. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Kadis gitu ya, bahwa memang moto Sekolah Mutiara adalah cerdas, berbudi, visioner, dan ini nampaknya sesuai dengan visi misi dari para pimpinan yang ada di Badung, seperti itu, Pak ya. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan kita yang sangat menarik, sangat luar biasa, begitu hangat, dan kami berharap tidak hanya sampai di sini saja, Pak, perjumpaan kita, tapi kami berharap Pak Kadis ya berkenan kembali ketika kemudian kami undang ke Sekolah Mutiara, begitu. Untuk Mutiara siap. Oh, terima kasih, Pak. Kalau Pak Gung kan tetangga jadi sering gitu ya. Mudah-mudahan bisa sering berkunjung ke Sekolah Mutiara, dan ini luar biasa sekali Pak Kadis berkenan untuk hadir di Sekolah Mutiara. Dan ternyata podcast ini adalah khususnya di dunia pendidikan, ini podcast pertama di Kabupaten Badung, Pak ya, untuk sekolah seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk sekolah lain di manapun teman-teman berada, khususnya di Badung, ini mudah-mudahan bisa melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Badung, dan terkhusus lagi adalah Kuta Selatan, terutama untuk para ayah bunda yang ada di seluruh Indonesia, karena peran ayah bunda itu begitu penting, begitu vital untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak pemimpin-pemimpin masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Kepala Dinas, Pak Gung, Bapak Kepala UPT yang sudah berkenan berbincang-bincang. Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, tetap semangat menjalani hari-hari ini, dan jangan lupa bahagia, selalu optimis, tangguh, dan selalu berkarya
Ya, jadikan kita senantiasa produktif di dalam karya-karya nyata kita. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast Sekolah Mutiara. Go and action.